Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Komite Kode Etik Polisi hari ini akan menggelar sidang etik terkait kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sidang kode etik terhadap 4 perwira tersangka obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali digelar hari ini. Masih ada 4 dari 7 perwira polisi anak buah Sambo yang belum disidang etik. Komite Kode Etik Polri akan kembali menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya Polri menggelar rapat sekaligus sempurnakan berkas-berkas perkara terkait kasus tersebut. 4 anggota kepolisian yang akan jalani sidang etik ini adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Sebelumnya dari 7 tersangka, 3 diantaranya yakni Irjen Verdi Sambo, Kompol Cak Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik dan divonis sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo, ajukan banding atas putusan PTDH tersebut. Sementara banding yang diajukan oleh Verdi Sambo saat ini tengah diproses untuk segera digelar dengan komisi banding. Dia mengajukan memori banding kan 21 hari kerja. 3 hari itu kan dia membuat pernyataan tertulis sesuai dengan pasal 69. Ya, setelah tertulis baru 21 hari mengajukan memori banding, langsung sama Karwaprof disusun ya, sidang komisi banding. Sidang komisi banding memiliki waktu 30 hari untuk segera menyelesaikan sidang kode etiknya. Selain pemecatan, 2 perwira ini juga dikenai sanksi etika, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan menuju ke gedung TNCC Mabes Polri untuk mengetahui situasi terkini jelang sidang kode etik Polri, dan sudah ada rekan kami Nadia Valeri di sana. Selamat pagi Nadia, apakah sudah ada informasi siapa saja 4 tersangka yang akan disidang kode etik hari ini? Ya, selamat pagi Alista dan juga pemirsa. Hari ini Komisi Kode Etik Polri akan kembali menggelar sidang etik untuk tersangka dugaan tindak pidana obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk persidangan hari ini hanya digelar untuk 1 tersangka saja, yakni Kombes Agus Nurpatria yang merupakan mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri atau merupakan mantan anak buah Verdi Sambo, di mana dalam perkara obstruction of justice ini Kombes Agus Nurpatria diduga memiliki peran ikut mengambil CCTV di sekitar kawasan Duren 3 Jakarta Selatan atau di TKP pembunuhan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Untuk persidangan di gedung TNCC Mabes Polri ini, Alista dan juga pemirsa, rencananya akan digelar pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana hari ini Komisi Kode Etik Polri akan memeriksa terduga pelanggar dan juga beberapa saksi untuk memutuskan apakah akan memberikan sanksi etik kepada terduga pelanggar yakni Kombes Agus Nurpatria. Selain persidangan terhadap Kombes Agus Nurpatria yang akan digelar pada pagi hari ini, Alista dan juga pemirsa, rencananya besok secara maraton Komisi Kode Etik Polri juga akan menggelar persidangan etik untuk 3 tersangka lainnya yang belum disidang, diantaranya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, kemudian AKBP Arif Rahman Hakim, mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri, dan juga AKP Irfan Widianto, mantan Kasubnit di Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yang ketiganya juga memiliki peran dalam mengambil CCTV di sekitar TKP pembunuhan di Duren 3 Jakarta Selatan. Ya, Arlista. Nadia, lantas apakah dari keempat ini sudah tiba di lokasi?
Ya, Arlesta, untuk pantauan kami di gedung TNCC Mabes Polri saat ini untuk terduga pelanggar Kombes Agus Nurpatria belum tiba di lokasi karena rencananya untuk persidangan baru dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Adapun beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam persidangan nanti sebelum masuk ke dalam materi pemeriksaan, yakni pemeriksaan saksi-saksi dan terduga pelanggar, ini akan dilakukan pembukaan sidang terlebih dahulu oleh ketua sidang. Kami juga saat ini masih menunggu kehadiran dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo yang juga akan memberikan keterangan pers kepada awak media terkait bagaimana persidangan akan digelar hari ini dan juga siapa saja saksi-saksi yang sudah diperiksa. Dan kami juga masih menunggu perkembangan dari memori banding untuk 3 tersangka lainnya dalam dugaan tindak pidana obstruction of justice, diantaranya Ferdy Sambo, kemudian Kompol Cak Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo, yang ketiganya sudah diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH. Dengan kata lain, ketiga tersangka obstruction of justice ini pada persidangan sebelumnya sudah dipecat dari institusi Polri. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Polri, pada akhir persidangan untuk ketiga tersangka ini sudah mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun hingga saat ini update yang diterima, Polri belum menerima memori banding dari ketiga tersangka ini, dan nantinya jika sudah menerima memori banding maka akan kembali dibentuk Komisi Kode Etik Banding untuk memutuskan apakah Polri akan menerima banding dari para tersangka ataukah menolak dan melanjutkan kepada sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, Arlista. Sementara itu, Nadia, apakah Ferdy Sambo akan didatangkan hari ini sebagai saksi? Ya, Lesta, untuk saksi siapa saja yang akan diperiksa dalam persidangan Kombes Agus Nurpatria belum dapat dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri siapa saja saksi yang akan hadir pada hari ini. Namun melihat persidangan dari 2 anak Ferdy Sambo pada pekan lalu, yakni Kompol Baikuni Wibowo dan juga Kompol Cak Putranto, ini tidak menghadirkan mantan atasannya Ferdy Sambo sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Kalau dari persidangan terhadap para anak buah Ferdy Sambo ini yang jumlahnya ada 6 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana obstruction of justice, memang mereka memiliki peran yang berbeda masing-masingnya, namun mereka tidak mendapatkan perintah langsung dari Ferdy Sambo, melainkan ini merupakan perintah dari atasannya, yakni mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Karena Brigjen Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan kepada para anak buahnya untuk mengambil ataupun mengamankan CCTV di TKP pembunuhan di Duren 3 Jakarta Selatan, dan Hendra Kurniawan yang mendapatkan perintah langsung dari Ferdy Sambo untuk mengamankan barang bukti vital berupa CCTV tersebut. Ya, Arlista. Nadia, rencananya untuk sidang kode etik pada hari ini apakah digelar secara terbuka atau tertutup, Nadia? Ya, Lesta, untuk persidangan kode etik sama seperti persidangan untuk para tersangka sebelumnya, baik dari sidang Ferdy Sambo, kemudian sidang untuk anak buahnya Kompol Cak Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo, persidangan tetap digelar secara tertutup. Hanya ada 1 televisi Polri saja yang boleh meliput ke dalam, dan kemudian nantinya bagaimana jalannya proses persidangan ini akan disiarkan secara live streaming dan juga melalui layar di depan gedung TNCC Mabes Polri. Namun berdasarkan evaluasi dari persidangan sebelumnya, ini memang untuk audio tidak ditayangkan untuk beberapa bagian dari persidangan, termasuk juga dari keterangan para saksi dan juga keterangan terduga pelanggar. Namun nantinya untuk persidangan ini dapat didengar jika nantinya sudah memasuki materi putusan dari Komisi Kode Etik Polri. Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia Valeri, laporannya langsung dari TNCC Mabes Polri. Sidang masih akan digelar pukul 10 nanti, kami masih akan terus memantau bagaimana perjalanannya. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdy Sambo kembali membuat surat dari dalam penjara. Dalam suratnya, Sambo membela sejumlah mantan bawahannya yang ia sebut tidak terlibat skenario pembunuhan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdy Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra Kurniawan, Sally Shah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdy Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik.
Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sementara psikolog sekaligus pakar tulisan tangan menduga saat menulis surat ini Sambo dalam kondisi lebih lemah dan malu jika dibandingkan surat pertama. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini di surat kedua itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self consciousness. Itu ada di paragraf 1 itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang merasa tidak terima atau tidak sanggup menerima ketika posisinya itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Nah, biasanya orang-orang mengalami ini ketika dia sudah mengalami sebuah peristiwa, misalnya dipermalukan, dilecehkan atau diejek. Jadi ada situasi yang dia merasa gitu ya bahwa dirinya itu tidak lagi seperti orang yang dihargai oleh orang lain. Baik. Itu muncul gitu. Sebelum menjalani sidang etik, Verdi Sambo juga pernah menulis surat berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, breaking news masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.